cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenung impian, seolah akan terhambat. Laut menerjang menerkam, melumpuhkan daya jiwa, mengancam hancuran, beratlah menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawan, cuma ingatlah, bukan harus bilang bagai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkut manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asa pun merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut?
Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Lola dalam Markus Goes to Campus episode 95. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Markus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Ardi Ridwansyah yang nanti akan bergabung bersama kita selaku Chief Operating Officer of Marcus Institute. Dan selain itu, kita juga perkenankan saya untuk menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual. Pada hari ini ada Dr. Berta Musti, MM, selaku Rektor Institut Digital Ekonomi LPKIA. Halo, selamat pagi Dr. Berta. Selamat pagi, semangat. Semangat pagi. Baik, nanti kita akan berbincang ya, Dok, tentunya. Nah, selain Dr. Berta, telah juga bergabung bersama kita Dr. Bejo Sutrisno, MPD, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing IEC Jakarta. Halo, selamat pagi, Dr. Bejo. Selamat pagi, Mbak Lola, dan selamat kenal Ibu Dr. Berta. Ya. Baik. Nantinya kita akan mengikuti sesi diskusi bersama Dr. Berta dan juga Dr. Bejo, namun tentunya saksikan terlebih dahulu episode highlight dari Marcus Goes to Campus di minggu lalu. Jadi dari ide yang sudah ada tersebut, kita bisa buatkan matriksnya. Nanti kita bisa pilih prioritasnya berdasarkan impact dan juga effort yang perlu dikeluarkan. Peserta didik itu memiliki unlimited resources untuk meningkatkan pengetahuan. Gitu ya, dengan berbagai teknologi yang ada, ya kita gunakan, ya sehingga transfer ilmu atau mendapatkan ilmu tidak terhenti. Baik, telah bergabung juga bersama kita Pak Ardi Ridwansyah selaku CEO of Marcus Institute. Halo, selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Lola, selamat pagi Bu Rektor, Pak Rektor. Mohon maaf tadi sudah masuk dari awal cuma terlempar nih. Baik, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita berbincang tentunya dan berdiskusi dengan para narasumber hari ini, Pak Ardi akan terlebih dahulu memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Jadi kepada Bapak Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi Dr. Berta. Terima kasih juga Dr. Bejo, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagian besar mungkin dari teman-teman dari Institut Digital Ekonomi LPKIA, juga mungkin banyak teman-teman dari STIBA IEC Jakarta, dan biasanya juga hadir Bu Rektor, Pak Rektor, teman-teman dari kampus-kampus yang lain ya. Tidak hanya di Jawa, bahkan beberapa dari acara sebelumnya banyak juga yang dari luar Jawa. Dan selamat datang di acara Marcus Goes to Campus yang tidak terasa ini sudah ke-95 kalinya. Jadi seingat saya memang kita mulai pada saat pandemi, waktu kita benar-benar tidak bisa kemana-mana, sehingga akhirnya kita buat platform seperti ini untuk bisa berbagi cerita bagaimana kampus menghadapi situasi pandemi kemarin. Tapi ternyata setelah pandemi sudah mulai berlalu, tetap pilihan online ini masih lebih memungkinkan dibanding kalau kita harus bertemu secara offline. Sehingga akhirnya kita lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya coba memberikan materi penghantar sebelum nanti Bu Rektor dan Pak Rektor akan sharing bagaimana inisiatif yang ada di kampus masing-masing. Saya akan sharing sedikit sebagai pengantar satu tema yang selalu kita usung sejak 2 tahun yang lalu ya dalam acara Marcus Goes to Campus ini, yaitu tentang entrepreneurial marketing. Nah, kenapa tema itu yang diangkat? Nah, nanti saya akan cerita sedikit. Sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan Marcus atau Marcus Institute, saya coba sedikit memperkenalkan. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan nama saya Ardi Ridwansyah, saya di Marcus Institute untuk megang untuk operasional sehari-hari. Jadi kalau di Marcus kita ada research and consulting, ada juga
Training and Education. Jadi Marcus Institute ini tuh training dan education terutama terkait dengan entrepreneurship marketing. Jadi, nah semenjak awal pandemi, kami memang mengangkat satu besar yang disebut entrepreneur marketing. Yang ini akan menjadi pengantar juga sebelum nanti dua pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini akan sharing. Nah, ini sedikit tentang Marcus Institute. Tahun ini sudah ke-33, karena kami berdiri 1990. Ini kalau secara alumni mungkin banyakkan kampus, tidak seperti kampus yang alumni itu berarti yang sudah menghabiskan 3 tahun, 4 tahun di kampus ya. Kalau di sini 65.000 ini adalah mereka yang sudah mengikuti program-program pelatihan kami, baik public training maupun in-house training. Jadi kalau di rata-rata cukup banyak ya, kalau untuk ukuran lembaga training kita ada 2.700 lebih pelatihan per tahun. Ada yang cuma sehari, 5 hari, dan seterusnya. Ya, tim kami pun kami bagi berdasarkan industri-industri, sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini. Ada mulai dari financial services industry hingga ke government and public services. Jadi karena setiap industri, setiap bisnis punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita bagi menjadi segmen-segmen yang berbeda juga. Nah, untuk kampus, memang kami sudah banyak kolaborasi, terutama untuk membantu mahasiswa-mahasiswi yang semester akhir ingin mendapatkan sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Di sini kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang marketing, biasanya mengambil sertifikasi kompetensi di Marcus. Jadi dari pengalaman kami 30 tahun tadi, akhirnya kami melihat bahwa dunia marketing, kalau di dunia praktis itu bisa kita bagi sebenarnya menjadi 3 subnya ya, secara struktural di dalam organisasi maupun secara praktek sehari-hari orang marketing itu ngapain. Maka ada orang yang ngurusi merek, ya, promosi, branding, riset, dan sebagainya. Ada yang ngurusi penjualan, sales, yang ketemu dengan pelanggan, harus negosiasi, presentasi. Ada juga yang bidang service, yang lebih tugasnya menjaga loyalitas dan kepuasan dari customer. Setelah pandemi, ada bidang yang digital juga, walaupun ini sebenarnya seringkali masuknya ke branding, tapi karena ini jadi isu yang menarik, akhirnya jadi satu stream tersendiri. Nah, selama ini kami sudah banyak kolaborasi dengan kampus, terutama kalau mahasiswa yang baru memang di level operasional ini, yang nanti bisa mengambil sertifikasi, baik sertifikasi atas nama Marcus Institute atau LSP pemasaran. Jadi kita sudah punya sertifikasi yang sesuai dengan standar BNSP juga. Nah, kalau Bapak Ibu dosen biasanya lebih mengambil yang, terutama kalau Bapak Ibu yang marketing ya, mengambilnya biasanya yang paling tinggi ini, CPM Asia. Kebetulan bulan Oktober ini setahun hanya 2 kali. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya, mungkin Bu Rektor, Pak Rektor, kalau ada rekan-rekan yang finance ya, jurusannya finance, ini kalau kita bicara di rumpun manajemen, itu biasanya punya banyak gelar di belakang namanya. CFA, pokoknya certified macam-macam. Nah, marketing ini jadi tantangan karena jarang. Nah, salah satunya yang jarang tadi ada di kami, yaitu Certified Professional Marketers Asia. Jadi kalau lulus sertifikasi ini bisa menempelkan gelar CPM Asia di belakang nama kita. Ini satu-satunya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asia Marketing Federation. Nah, ini sedikit pengantar tentang Marcus Institute. Nah, saya coba izin Bapak Ibu pengantar tentang topik yang nanti akan didalami oleh 2 pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi, tema besar entrepreneurial marketing ini sudah menjadi satu buku yang baru saja diluncurkan pertengahan Maret tahun ini. Peluncurannya secara internasional dilakukan di Jenewa, Swiss, di gedung WIPO, World Intellectual Property Organization, yang di sini dilanjutkan kemudian dengan beberapa bedah buku juga di beberapa negara Eropa, di Jepang, Malaysia, Vietnam, juga di Singapura. Kalau di Indonesia kita
sudah lakukan di Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional, dan sudah mulai keliling ke beberapa kota juga. Jadi judulnya adalah Entrepreneur Marketing. Nah, isinya banyak tentu, saya cuma cerita sedikit saja terkait model utamanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin banyak juga di sini peserta yang mungkin researcher ya di bidang marketing maupun entrepreneurship, sebenarnya istilah entrepreneur marketing ini sudah bukan istilah baru, istilah cukup lama sebenarnya. Nah, istilah entrepreneur marketing yang sudah eksis dulunya itu memang tanda kutip ya, sekedar menggabungkan entrepreneurship dengan marketing. Jadi kalau saya sering mengilustrasikan menggabungkan entrepreneurship dengan marketing itu seperti cara kita memenangkan kompetisi Formula 1, Formula One. Jadi kita butuh namanya bukan pilot ya, sopir ya, pembalap lah, racernya harus yang memang jago, yang berani ngambil resiko, penuh perhitungan, tapi juga berani ngambil resiko, harus yang jago sopirnya, tapi juga mobil Formula One-nya juga harus yang canggih mesinnya. Nah, itulah gabungan entrepreneurship dengan marketing. Sopirnya ini adalah entrepreneurial spirit-nya. Kemampuan entrepreneurship itu seperti seorang pembalap Formula One ini yang dia harus berani ngambil resiko, bisa melihat peluang kapan harus nyalip pemain lain, memanfaatkan tikungan, dan seterusnya. Jadi harus ada keberanian, harus ada kejelian melihat peluang. Nah, itulah sosok entrepreneur. Kemampuan entrepreneurship ini diperlukan, ibarat seorang pembalap ini. Tapi tidak cukup dengan itu, dia harus juga punya mobil yang canggih. Seorang pembalap tapi dikasih, katakanlah misalnya odong-odong, mau sejago apapun dia tetap kalah pasti. Dia harus dilengkapi dengan mobil yang Formula 1 yang canggih juga. Nah, mobilnya inilah strategi marketingnya. Sehingga dia punya strategi yang jelas, tidak membabi buta, tidak asal nabrak-nabrak, tetapi punya strategi yang membuat dia bisa efektif dalam memenangkan persaingan. Inilah konsep entrepreneur marketing yang sudah lama established dan sudah banyak dikaji peneliti maupun pakar-pakar sebelumnya. Menggabungkan semangat untuk entrepreneurship dengan strategi marketing untuk memenangkan persaingan. Nah, di buku Entrepreneur Marketing yang ditulis Pak Hermawan bersama Dr. Jeki Musri, ya, CEO kami, dan juga Profesor Philip Kotler, kami menawarkan model yang lebih luas lagi. Ini bisa panjang lebar, tapi intinya model ini menggabungkan, jadi entrepreneur marketing itu kalau istilah di dalam bukunya menggabungkan dikotomi yang ada di dalam organisasi. Dikotomi itu bisa antara marketing dengan finance. Ya. Marketing ini kan biasanya sukanya ibarat kalau di mobil itu gasnya, finance itu remnya. Jadi bagaimana menggabungkan, yang satu pengennya keluar terus duit buat promo, buat branding, dan seterusnya, sementara orang finance maunya ngirit. Gitu. Dua-duanya harus diseimbangkan. Terlalu ngirit, nggak ada aktivitas branding, terlalu jor-joran, bisa jebol juga keuangannya. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu? Juga dikotomi antara human dengan teknologi. Apakah semuanya perlu diotomatisasi, kapan kemudian kita membentukkan sentuhan manusia, dan seterusnya. Nah, itu dikotomi-dikotomi yang dibahas di dalam model yang kami sebut OmniHouse ini, model yang intinya organisasi di masa pasca pandemi bisa menggabungkan berbagai dikotomi. Nah, salah satu dikotomi lainnya adalah dikotomi yang ada di tengah ini, yaitu antara Shell dengan PIPM. Dikotomi dari sisi kapabilitas atau kemampuan. Jadi ini zooming yang di bagian tengah dari organisasi yang kami sebut organisasi yang omni tadi. Intinya selain menyeimbangkan antara fungsi finance dengan marketing, human dengan teknologi, perusahaan, institusi ya, bukan hanya perusahaan, institusi pendidikan, pemerintahan, institusi bisnis harus bisa menyeimbangkan kemampuan CL, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership dengan kemampuan PIPM, productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Jadi umumnya perusahaan yang sudah besar, BUMN, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan itu sangat lebih cenderung kuat di PIPM yang bawah. Sangat produktif ya, dihitung produktivitas pekerjaannya, selalu melakukan improvement, sangat profesional, KPI-nya jelas, sistem kompensasinya dan evaluasinya jelas,
tapi juga punya sistem manajemen yang rapi. Sementara startup yang dulu sempat jadi isu hot ya di dunia bisnis, walaupun sekarang mulai winter, mulai turun, itu sangat kuat cenderung di yang atasnya, sialnya. Isinya anak-anak muda yang kreatif, inovatif, bisa keluar dengan inovasi-inovasi, lompatan-lompatan baru yang mungkin belum pernah ada. Sangat punya jiwa entrepreneurship, bisa melihat peluang-peluang baru, dan juga meskipun muda, bisa menunjukkan kemampuan leadership untuk meyakinkan orang, dan seterusnya. Nah, di masa pandemi, ide utama yang ada di buku Entrepreneur Marketing adalah bahwa dua-duanya harus dikuatkan, harus bisa menyeimbangkan dua hal ini. Institusi-institusi seperti Markles, lembaga pendidikan ini kan kita sudah 3 dasar lebih, kita cenderung di bawah, harus mulai belajar ke atas. Harus lebih kreatif, inovatif, punya jiwa entrepreneurship dan leadership, sementara para pelaku startup mungkin harus mulai belajar turun ke bawah, ya. Lebih produktif, melakukan improvement, dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kalau keliling-keliling biasanya kami lebih banyak bicara yang atas. Harus lebih kreatif, harus lebih inovatif, harus punya jiwa entrepreneur, harus menunjukkan leadership. Karena umumnya institusi-institusi yang sudah lama di Indonesia kuat di bawah, perlu meningkatkan di atas. Nah, inilah kenapa tema creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership ini mungkin nanti akan dibahas oleh dua pembicara kita, karena ini kami percaya ini satu buku yang kemarin sudah kita kelilingkan di beberapa negara dan daerah. Ini menjadi satu spirit yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi ketidakpastian pasca pandemi, diikuti dari perang Rusia-Ukraina, dan seterusnya. Ya, sial ini yang disimbolkan dengan punokawan bisa melengkapi apa yang sudah kita lakukan selama ini, yang cenderung meningkat fokus pada produktivitas, improvement, profesionalisme, dan manajemen yang itu dilambangkan oleh Pandawa. Itu, dan dua Punokawan dan Pandawa ini ada di bukunya di bagian appendix. Jadi di situ kita bilang ini adalah inspirasinya dari Indonesia banget. Jadi meskipun bukunya diterbitkan oleh penerbit Wiley Amerika, tapi di bagian appendix di situ Pak Hermawan menyampaikan bahwa inspirasinya adalah dari tokoh-tokoh asli wayang Indonesia. Kita tahu Punokawan ini asli Indonesia, berbeda dengan Pandawa V yang memang berasal dari kisah Mahabharata di India. Yang diadaptasi, ditambahkanlah 4 tokoh Punokawan, Bagong, Petro, Gareng Semar, yang ini menjadi spirit yang perlu kita pelajari. Baik, itu sekedar pengantar sebelum nanti kita akan mendengarkan diskusi dari pembicara-pembicara kita berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pemaparannya yang sangat inspiratif terkait bagaimana kita menyeimbangkan konsep CL dan PIPM. Nah, Sobat MI, kita akan segera berpindah ke segmen selanjutnya. Namun sebelum itu, ada info menarik untuk seluruh Sobat MI penggiat marketing di Indonesia. The Hottest Marketing Festival in Indonesia is back. Dalam rangka memenangkan persaingan di era post-normal, Indonesia Marketing Festival 2023 akan membahas strategi Jitu dengan menggabungkan konsep yang tadi dijelaskan oleh Pak Ardi, yaitu CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership, serta konsep PIPM, Productivity, Improvement, Professionalism, dan Management. Lengkap bersama contoh praktis dari pelaku bisnis lokal dan nasional. Acara ini akan langsung dipandu oleh Bapak Hermawan Kartajaya selaku founder and chairman M-Corp dan juga Dr. Jackie Masri selaku CEO of Markles Institute. Dan wajib dicatat oleh seluruh Sobat MI bahwa The 11 Indonesian Marketing Festival akan hadir di 7 kota utama Indonesia: Semarang, Manado, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Denpasar di bulan Agustus 2023. Teman-teman bisa segera membeli tiket untuk mengikuti acara di kota terdekat hanya dengan Rp750.000 saja. Juga ada penawaran campus package seharga Rp2.500.000 untuk 10 tiket. Bagi Sobat MI yang berminat, dapat langsung menghubungi narahubung yang tertera di layar dan juga di kolom chat. Nah, Sobat MI, memiliki tujuan untuk mewujudkan LPKIA menjadi STMIK dan Politeknik terkemuka di Indonesia dengan mengutamakan keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang mudah bekerja dan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau. Bagaimana strategi Dr. Berta Musti MM selaku Rektor Institut Digital Ekonomi LPKIA
Sesaat lagi Dr. Berta akan berbincang bersama Pak Ardi untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Marvelous Goes to Campus. Institut Digital Ekonomi LPKIA adalah perguruan tinggi di Kota Bandung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi di bidang teknologi digital dan ekonomi bisnis. Institut Digital Ekonomi LPKIA merupakan transformasi pendidikan tinggi LPKIA dalam menjawab tantangan era digital di dunia ekonomi dan bisnis. Institut Digital Ekonomi LPKIA adalah penggabungan Politeknik Komputer Niaga LPKIA dan STIMIK LPKIA. Sejak diterbitkannya izin institut dari Kemendikbudristek pada bulan Desember tahun 2021, maka program studi tingkat sarjana yang diselenggarakan di IDE LPKIA yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Administrasi Bisnis, dan Akuntansi. Program studi tingkat diploma 3 yang diselenggarakan di IDE LPKIA yaitu Administrasi Bisnis dan Komputerisasi Akuntansi. Visi LPKIA adalah mewujudkan Institut Digital Ekonomi LPKIA terkemuka di Indonesia dengan mengutamakan keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang mudah bekerja dan berkualitas di bidang digital ekonomi dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, kurikulum pembelajaran di seluruh prodi berbasis outcome-based education dengan menekankan pada metode learning by doing. Pada tahun 2022, IDE LPKIA menerima penghargaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sebagai bursa tenaga terbaik yang ke-6 kalinya. Pendidikan berkualitas ditandai dengan lulusannya memiliki sertifikasi kompetensi sesuai keahlian profesi pilihannya, nasional maupun internasional. Untuk itu, IDE LPKIA bekerja sama dengan provider IT Academy, di antaranya Microsoft IT Academy, Oracle Academy, Mikrotik Academy, Huawei, ITS TOEIC, dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi di bawah BNSP atau lembaga pemerintah lainnya. Sertifikasi kompetensi menjadi pelengkap daya saing lulusan IDE LPKIA di dunia kerja. Pada wisuda IDE LPKIA tahun 2023, sebanyak 55,87% wisudawan telah bekerja atau berwirausaha dalam waktu tunggu 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Siapa saja yang sudah bekerja dan nama perusahaan tempat mereka bekerja diumumkan di mass media, sehingga akuntabilitasnya terjaga baik. Institut Digital Ekonomi LPKIA, lulusannya mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. Baik, Sobat MI, dalam segmen kedua kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Berta Musri MM selaku Rektor Institut Digital Ekonomi LPKIA dan dipimpin langsung oleh Bapak Ardi Ridwansyah. Bagi Sobat MI yang ingin bertanya dapat langsung mengajukan pertanyaan tersebut di kolom chat. Baik, Pak Ardi dan Dr. Berta, the time is yours. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu Rektor. Selamat sudah pagi. hadir, ya, jadi ini kalau kita bicara pasca pandemi ini kan terjadi transformasi digital yang luar biasa, Bu Rektor ya. Jadi Betul. banyak pakar mengatakan apa yang kita alami beberapa bulan di awal pandemi, tadi paksa, mungkin kampus juga seperti itu ya, dipaksa bermigrasi secara online, itu setara dengan 2 tahun di masa normal. Jadi kalau di masa normal mungkin kita ogah-ogahan, malas-malasan, tapi pandemi kemarin memaksa kita melakukan akselerasi sehingga keberadaan Institut Digital Ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat relevan. Mungkin silakan Bu Rektor mungkin bisa cerita bagaimana Institut Digital Ekonomi LPKIA ini menghadapi tantangan pandemi dan pasca pandemi ini. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ardi. Juga di sini hadir Pak Bejo ya. Dan pada seluruh peserta webinar kali ini, selamat bertemu di webinar. Dan pada kesempatan ini izinkan saya sharing sedikit tentang hal yang berkaitan dengan
bagaimana strategi untuk mengatasi pasca pandemi. Oke, izin share slide dulu ya. Ya, baik. Sudah terlihat jelas mungkin ya. Ya, saya akan mulai saja bahwa kita ini akan membahas tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi sebelumnya tentang SIEL ya. Tapi khususnya untuk dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi mungkin nanti yang saya sampaikan lebih banyak mengambil pola why, what, and how ya. Kita mulai saja bahwa di dunia pendidikan tinggi itu kalau unit penyelenggaranya disebut perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di dalam undang-undang itu sebetulnya masuk dalam organisasi nirlaba, organisasi non-profit ya. Artinya tujuan utamanya bukan mendapatkan keuntungan finansial ya atau financial profit, tetapi ya namanya organisasi harus berjalan, tetap butuh dana ya, butuh dana. Nah, kalau di nirlaba itu ya lebih halus lah sebutannya, disebutnya bukan untung ya tapi surplus. Nah, kita juga harus mengejar surplus di dalam mengelola perguruan tinggi yang kaitannya dengan sumber daya ini. Kita harus mengejar surplus untuk pengembangan ya. Jadi disebutnya bukan keuntungan finansial tetapi surplus. Tapi ini tetap dibutuhkan ya. Kenapa? Karena walaupun namanya perguruan tinggi, organisasinya non-profit, tapi kita tetap pengelolaannya harus seperti organisasi usaha gitu ya, supaya kita bisa berjalan dan berkembang secara baik gitu. Ya, jadi perguruan tinggi ini bisa hidup, maju dan berkembang kalau mampu menghasilkan ya produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini kan ilmunya marketing ya, itu di situ. Mungkin supaya lebih gamblang, saya mengambil apa yang disampaikan Pak Hermawan Kertajasa ya, dengan 4C-nya, yaitu company, customer, dan kompetitor juga change. Nah, di perguruan tinggi sama. Jadi tantangan saya sebagai pengelola perguruan tinggi begitu ya. Kita selalu dihadapi dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, kemudian sumber daya yang non fisik juga ya, termasuk dana. Dan kita juga dihadapkan bahwa biaya pendidikan ini relatif tinggi. Jadi untuk bisa berjalan ini betul kita butuh sumber daya yang mumpuni. Nah, di samping itu kita juga di dalam perguruan tinggi harus mampu menyelaraskan antara kompetensi organisasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Ini yang berat sekali gitu ya. Di lain pihak kita dituntut harus terus berkembang menyelaraskan dengan kemampuan teknologi yang kemajuan teknologi yang ada, tetapi juga ya ada keterbatasan gitu ya. Nah, mungkin C2-nya, kalau kita bicara C2 di perguruan tinggi, tentu customer ini adalah mahasiswa, orang tua ya. Nah, mereka akan menilai, mereka akan masuk, mereka akan memilih perguruan tinggi itu dengan menilai kualitas yang mungkin dicerminkan dalam akreditasi. Nah, jadi
tantangannya adalah bagaimana perguruan tinggi ini bisa menjaga value yang sesuai dengan yang diharapkan oleh customer, sehingga menjadi pilihan. Dan tentu saja standarisasinya ada, dan itu sudah diatur kalau dalam perguruan tinggi, yaitu berdasarkan penilaian dari Departemen Pendidikan. Dalam hal ini ada BAN-PT, ya, ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan cerminan kualitas perguruan tinggi itu diterbitkan oleh BAN-PT. Jadi intinya bahwa perguruan tinggi harus mampu menjaga nilai terhadap customer-nya. Kemudian yang ketiga, ini persaingan di perguruan tinggi juga besar, ya, apalagi di swasta. Biasanya, ya apalagi sekarang ya, banyak perguruan tinggi luar negeri yang juga membuka di Indonesia, belum lagi yang kalau yang saya rasakan di Bandung itu, dulu kan Jawa Barat, Bandung itu terkenalnya Bandung ini kota pendidikan gitu. Tapi dengan adanya perguruan tinggi di daerah, ini banyak juga lulusan SMA itu nggak ke Bandung, ya di daerahnya saja gitu. Di lain pihak baik, tetapi buat kami yang melaksanakan ini menjadi satu ya ancaman juga dalam persaingan. Kemudian tantangan yang berikut yang C4-nya, yaitu yang dihadapi adalah perubahan tuntutan pasar kerja, karena kan lulusan kita ini nantinya menjadi tenaga kerja, dan berikutnya juga akibat kebijakan pemerintah yang selalu berkembang, ya. Mungkin itu secara garis besarnya, tetapi faktanya mungkin saya bisa ceritakan seperti ini. Yang dihadapi yang pertama, kita masuk revolusi industri 4, ya. Di revolusi industri 4 itu kan kita tahu ditandai dengan internet. Waduh, dengan adanya internet, perilaku ya masyarakat Indonesia ini jadi berubah, begitu ya. Kemudian ada AI sekarang, ya, AI yang begitu merasuki kehidupan manusia gitu ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi juga muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Belum lagi persaingan di industri ini dengan mengadop teknologi tadi, ini tuntutan terhadap lulusan perguruan tinggi juga berkembang, ya. Di lain pihak tadi ya mungkin sama dengan di Makplus juga ada divisi baru karena ada perubahan teknologi digital, ya, ada tambahan teknologi digital. Nah, ini salah satu penyebab kenapa kami di LPKIA yang tadinya STIMIK dan juga Politeknik dari tahun 2000 ya, kami dari tahun 2000. Nah, di tahun 2021 kami berubah menjadi Institut Digital Ekonomi. Nah, ini salah satu penyebabnya karena memang ada kebutuhan, gitu ya. Mungkin kita ingat juga di tahun 2021 menjelang pandemi waktu itu, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu mendorong, wah kita ada bonus demografi ya di tahun 2030 katanya. Kemudian juga ya semuanya ini didorong untuk menghasilkan talenta digital. Ya, jadi ada gerakan akselerasi generasi digital ya, untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini berdampak kepada
pendidikan tinggi, karena perguruan tinggi ini adalah penghasil talenta-talenta digital yang nanti akan menjadi tumpuan untuk pencapaian tadi Indonesia Emas. Ya. Nah, akibatnya regulasi juga ada perubahan. Sebetulnya Pak Mas Menteri ini sudah mencanangkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebelum pandemi. Dan itu digembar-gemborkan ya dengan kita ya sekarang sudah semuanya pakai internet, kemudian ada blended learning system, dan juga di sana didorong untuk dosen ini bukan satu-satunya sumber belajar ya, tetapi bisa juga belajar dari tempat-tempat yang lain ya, dan lebih bebas kita belajarnya, lebih merdeka untuk meningkatkan kompetensi para siswa dan mahasiswa. Nah, di tengah berjuangnya kita melaksanakan MBKM, tiba-tiba ada COVID ya. Nah, ini juga sebetulnya dengan COVID, kalau kita ambil dampak positifnya, ini mempercepat apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kita sebagai artinya talenta digital ini ya harus segera mungkin menggunakan itu yang tadinya kita kuliah itu tidak bisa online, harus tatap muka, sekarang harus online. Kayaknya mudah sekali ya, kuliah online. Tapi di dalamnya itu persiapannya wah luar biasa. Masalah SDM-nya, kemudian sistemnya, kemudian juga bagaimana mengoptimalkan pembelajaran ini supaya betul-betul bisa diterima oleh mahasiswa, terutama untuk masalah praktek. Aduh, ini kami juga kalang kabut, sampai akhirnya dengan trial and error bisa menghasilkan metode yang tepat untuk belajar praktek melalui online. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah latar belakang atau yang mengapa sih kita harus selalu mengembangkan strategi. Ya, ini salah satu contoh yang kami hadapi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah, saran pengembangannya itu sebetulnya sesuai dengan temanya. Tadi mungkin kita singkat saja SIEL ya, tadi disebut SIEL. Untuk mengembangkan strategi yang efektif, kita harus bisa ada creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Nah, kira-kira apa yang konkretnya apa sih creativity untuk di dunia pendidikan ini? Sebetulnya ini umum, tetapi aktivitasnya bisa juga dikembangkan di dunia pendidikan. Misalnya creativity artinya dalam meningkatkan daya saing. Nah, berdasarkan, jadi kita harus terus-menerus nih scanning di lapangan nih seperti apa kebutuhan masyarakatnya, kemudian persaingannya, dan kita harus secara kreatif meningkatkan daya saing. Daya saing dalam arti bukan hanya produknya saja ya, tapi cara delivernya mungkin ya. Mungkin yang saya tekankan di sini, daya saing itu tidak selalu yang harus luar biasa. Justru perbedaan yang kecil saja ini bisa meningkatkan daya saing. Ya, salah satunya juga ya misalnya penamaan. Kami di LPKIA ya kita ingin menekankan daya saing kita ini sekarang untuk menghasilkan talenta digital. Makanya dipilihlah nama Institut Digital Ekonomi karena memang itu yang lagi tren ya, supaya mudah diingat oleh masyarakat gitu ya, dan mudah diterima. Jadi daya saingnya kita arahnya ke sana, meningkatkan daya saing. Kemudian
inovasi. Inovasi tentu saja di dalam bidang pendidikan, baik itu produknya, kemudian karena produk pendidikan itu jasa, maka inovasinya lebih banyak di layanan jasanya itu, termasuk di pengelolaan. Tentu saja semuanya harus digital, dan kita juga harus bisa berinovasi memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Ya misalnya sekarang yang lagi tren masalah ChatGPT ya. ChatGPT itu dianggapnya ancaman teknologi AI yang mengancam dunia pendidikan begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa kendalikan, justru dengan teknologi AI ini kita bisa jadikan itu tools untuk mengembangkan pendidikan dan layanan pendidikan ini dengan lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif gitu ya. Ya memang ini bisa dilihat dari dua sisi, bisa itu sebagai ancaman tapi juga bisa sebagai pendukung. Nah, kita berinovasilah dengan menggunakan teknologi-teknologi ini untuk menghasilkan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, untuk entrepreneurship. Yang dimaksud entrepreneurship kalau dari kami itu melihat harus tetap menjaga relevansi antara kebutuhan masyarakat dan pasar kerja dengan produk yang kita hasilkan, ya. Dan tentu saja ini tidak bisa datang dengan sendirinya, harus kita scanning lingkungan eksternalnya, dan kita juga peka terhadap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat dan pasar kerja. Nah, ini apalagi kalau sudah relevansi dengan pasar kerja. Ya, kita karena menghasilkan talenta digital atau menghasilkan lulusan nanti yang bisa diterima pasar kerja, maka ya kita harus mencari pasar kerja ini butuh tenaga kerja yang seperti apa. Nah, disitulah tantangannya. Dan untuk bisa tadi melaksanakan entrepreneurship ini, ya kita harus menciptakan itu. Bagaimana keunggulan kita dan yang bisa memenuhi keinginan dari pasar kerja. Berikutnya leadership. Nah, leadership ini artinya kepemimpinan, terutama dalam beradaptasi dengan perubahan. Tadi kalau kita lihat latar belakangnya, perubahan itu begitu cepat. Termasuk perubahan regulasi pemerintah. Ya, kalau tadi pernah disebut juga oleh Pak Ardi tentang indikator perguruan tinggi yang berhasil itu, indikatornya udah mengalami pergeseran dari sebelumnya ke sekarang, itu udah mengalami pergeseran. Apalagi sekarang indikatornya dikaitkan dengan MBKM. Jadi indikator yang dicanangkan oleh standar-standar yang dicanangkan oleh Dikti itu juga sudah mengalami pergeseran. Ya. Nah, tantangan perguruan tinggi adalah bagaimana bisa memenuhi standar minimal itu, kalau bisa ya lebih, jadi memimpin dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti detail-detailnya bisa saya sampaikan di tanya jawab. Demikian Pak Ardi, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk membuka diskusi lebih jauh tentang bagaimana strategi yang efektif di perguruan tinggi untuk menghadapi perubahan yang ada dengan menjabarkan SIAL tadi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima. Baik, terima silakan. kasih Bu Rektor. Tadi saya kira sudah sangat jelas bagaimana transformasi ya Bu Rektor ya, dari sekolah tinggi, politeknik sehingga menjadi institut, dan akhirnya
kalau dari namanya saya sudah merupakan bentuk Benar-benar. konvergensi ya antara bisnis dengan teknologi, terutama teknologi digital. Nah, bagi Sobat MI, rekan-rekan sekalian yang pengen tahu lebih dalam, silakan nanti disimpan dulu atau boleh di-post di webinar chat yang tersedia, sehingga nanti akan dibahas pada saat sesi Q&A. Baik, berikutnya sudah hadir pembicara kedua kita yang nanti akan bercerita tentang isu sial di institusi beliau. Kalau tadi Dr. Berta bidangnya teknologi digital dan ekonomi, nah, Dr. Bejo mungkin kan dari sisi kalau sisi pendidikan bahasa, kira-kira bagaimana menerapkan sialnya. Sebelum itu mungkin kita akan melihat profil dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing IAIC Jakarta terlebih dahulu, sebelum nanti kita mendengarkan paparan dari Dr. Bejo. Berlokasi di Jalan Jatinegara Baru, berdekatan dengan salah satu terminal bus besar di bilangan Jakarta Timur, Kampung Melayu, jelas membuat STIBA IAIC mudah untuk dijangkau dengan metode transportasi apapun. Dan ya, ini yang menjadi salah satu alasan mengapa saya memilih STIBA IAIC sebagai kampus pilihan saya. Saya sendiri mengambil kelas reguler malam hari karena saya pribadi adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di jam kantor pada umumnya, pagi ke sore hari. Ini jelas sangat membantu saya secara konsisten mengatur waktu dan juga untuk mereka yang belajar sambil bekerja. Menyinggung soal biaya pendidikan, wah aman, angka yang dibayar sangat terjangkau, sesuai dengan program belajar yang akan Anda dapatkan. Program diskusi sebagai salah satu metode belajar dibantu dengan mutu pengajar yang berkualitas membuat proses belajar sangat terasa ringan. Nah, itu pengalaman saya. Tunggu apa lagi? Saatnya bergabung di STIBA IAIC Jakarta. Belajar banyak, banyak pengalaman. Baik, itulah tadi profil dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing IAIC Jakarta. Dan juga saat ini kita akan langsung membahas bagaimana strategi Dr. Bejo Sutrisno MPD dalam menjadikan sekolah tinggi yang berkualitas dan unggul di bidang bahasa dan sastra asing pada tahun 2030 di wilayah DKI Jakarta yang bersandar nasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kita akan langsung kembali kepada Pak Ardi Ridwansyah dan juga Dr. Bejo untuk langsung bercerita terkait strategi tersebut. Silakan Pak Ardi dan Dr. Bejo. Ya, selamat pagi Dr. Bejo. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Ya. Nah, silakan waktu dan tempat kami persilakan kira-kira kalau Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa, bagaimana menerapkan SIAL tadi untuk konteks ini kan berarti topik pembelajaran yang berbeda. Apakah kira-kira memang pandemi kemarin kita mendapatkan pelajaran-pelajaran baru ya dalam konteks pengelolaan perguruan tinggi? Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ardi. Terima kasih ya. Pertama-tama disampaikan ucapan terima kasih ya dan syukur alhamdulillah untuk Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta diberi kesempatan ya, kesempatan oleh Marketplace Institute ya untuk bisa sharing and discussing. Nah, dalam hal ini satu hal yang saya syukuri adalah artinya sudah lama saya belajar dari buku ya, bukunya Pak Hermawan. Itu buku cetakan 2006 ya, sampai sekarang masih saya gunakan, yaitu Marketing in Finance ya. Itu sangat luar biasa karena ketika masuk chapter 1 yaitu langsung change ya, langsung memprovokasi untuk perubahan. Baik, izinkan saya share apa yang akan kami sampaikan. Ya, mohon izin saya gunakan website ya, karena sini ada beberapa untuk kami linkkan ke dalam suatu proyek pengalaman yang ada di institusi kami. Jadi sengaja kami ambil tema ya, being creative and innovative leader. Nah, ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi Ridwansyah ya,
sebagai pengantar tadi sangat luar biasa, singkat tapi betul-betul kami mendapatkan dari apa yang disampaikan, yaitu tentang Ciel. Ya, saya akan sampaikan berdasarkan pengalaman kami dan tim kami ya selama di institusi ini. Ya, kenapa kita bahas seperti ini ya? Tentunya tentang leader. Saya sendiri belum pernah menjadi seorang leader sebenarnya dia sebelum ketika diminta menjadi salah satu pimpinan di institusi ini, baik di sekolah ya maupun di kampus. Belum pernah jadi ketua kelas ya, apalagi ketua OSIS ya, ketua kelompok pun tidak. Hanya saja sekali ya mendapatkan menjadi leader dari masyarakat, yaitu menjadi ketua RT. Itu pun karena yang lain nggak ada yang mau ya. Akhirnya 2013 tepatnya, saya diminta oleh Pak Ketua. Saat itu saya jadi wakil ketua, masih dosen biasa, untuk menjadi salah satu pimpinan. Nah, dari itulah saya merasa tertantang untuk ingin berkontribusi kepada Sekolah Tinggi Bahasa Asing ASI Jakarta ini dengan semampu yang kami bisa. Kebetulan sebelumnya memang selain saya mengajar sebagai dosen saat itu senang ya atau gemar untuk mempelajari tentang marketing. Sampai saya pernah ngikutin kuliah online ya, bukan kuliah, sebenarnya mungkin disebut sebagai kursus online selama 1 tahun tentang digital marketing. Jadi 2010 itu saya sudah melakukan kursus online sebelum ada pandemi. Nah itu saya terinspirasi dari hal itu. Kemudian juga 2010 juga saya sudah mendapatkan buku dari karangan Pak Herman Kertajaya, itu Marketing in Finance. Itu sangat banyak belajar di situ, sehingga coba kami terapkan. Sehingga mindset yang ada di Sekolah Tinggi Bahasa Asing IC, program studi sastra Inggris itu terkesan hanya sastra, ya sastra saja semua atau Inggris semua, bahasa Inggris semuanya. Saya coba merubah mindset karena dengan kebutuhan masyarakat. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Berta ya, bahwa PT itu, perguruan tinggi itu bisa hidup, maju dan berkembang bila mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, saat itu kebetulan 2012 ya, 2013-2014 itu udah mulai masuklah bisnis online. Bisnis online kebetulan di kurikulum itu ada mata kuliah entrepreneurship. Nah, coba saya kemas ya, saya dijadikan oleh Pak Ketua untuk sedikit bersama tim ya untuk mereview lagi kurikulum yang ada untuk mengikuti pengembangan yang ada, kursus online, kemudian bisnis online, sehingga mata kuliah entrepreneurship itu kewirausahaan, ketangguhan ya, keberanian dan juga istilahnya kredibilitas dalam menjalankan dari seorang pribadi itu bisa terapkan dengan sesuatu yang bisa menghasilkan produk. Nah, maka dari itu ya, saya berusaha untuk mencoba mengubah mindset tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sehingga kemudian 2016 itu saya coba untuk menambahkan mata kuliah internet blogging, online business, digital marketing ya. Nah, itu 3 mata kuliah itu yang memang sebelumnya belum ada. Saya konsultasi dengan beberapa teman tim juga. Dan sepertinya banyak pertanyaan sebenarnya kan, untuk apa mata kuliah itu, apa hubungannya dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ya saya selalu berpandangan di ke depan ya, bahwa oke lah ya, artinya mampu komunikasi bahasa Inggris, tapi harus didukung dengan kemampuan mengolah internet atau minimal membuat blog ya, blogspot atau yang lain, didukung menggunakan website dan sebagainya. Kenapa? Itu sebagai pendukung nanti kemudian untuk menyertakan mata kuliah ini tidak ujuk-ujuk ya, atau artinya tidak semau saya atau tim saya, tapi melalui suatu namanya tracer study. Kami coba untuk membuat kuesioner ya, 2 tahun sekali itu untuk para alumni, coba dengan kuesioner bagaimana kalau mata kuliah yang kita terapkan itu ada mata kuliah internet blogging, dengan tujuan mahasiswa bisa membuat blog ya minimal ya. Dan juga di kemudian hari dia bisa membuat website ya ketika mereka ingin berdikari atau punya usaha sendiri ya, atau mungkin di perusahaannya dan sebagainya, bahkan bisa sebagai part-timer job kan begitu. Kenapa antusias sekali ya para alumni memberikan suatu komentar sangat bagus, saya sangat setuju. Sayang sekali saya saat itu belum ada mata kuliah tersebut. Nah, sehingga kami mendapat sambutan luar biasa dari beberapa alumni.
kami laporkan kepada Pak Ketua, setuju, oke kami masukkan. Kemudian online bisnis ya. Nah, online bisnis ini sebelumnya adalah ini sebenarnya di mata kuliah entrepreneurship ya. Tetap kami fokuskan pada kewirausahaan ya, kemandirian, ketangguhan, dan juga mungkin kepribadian yang artinya jujur dan ulet ya. Tapi dengan praktek yaitu adalah bisnis online. Nah, dan demikian satu paket dalam satu test study itu juga antusias ya untuk memberikan satu online bisnis. Kami cobakan ya, ternyata betul ya. Artinya apa? Online bisnis itu sendiri semester 2 ya, beberapa mahasiswa itu sudah bisa mendapatkan, artinya kalau bahasa sekarang itu cuan ya. Karena apa? Karena itu ada suatu keharusan. Mereka bisa mendapatkan nilai kalau udah berhasil menjual. Kami melatih mereka untuk berani menawarkan ya, berani untuk bermandiri dan sebagainya. Dan ini sebagai bahan modal untuk kampus tiba IC bahwa ya sastra Inggris tidak selamanya hanya belajar bahasa Inggris, namun juga ada beberapa soft skill, beberapa keahlian dan yang bisa diterapkan saat mahasiswa lulus dari sekolah tinggi bahasa asing, belum mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangnya, tapi bisa menerapkan ilmu yang didapat di kampus tersebut. 2 tahun kemudian kami coba 4 tahun kemudian coba survei lagi memberikan sutra studi seberapa besar ilmu-ilmu yang didapat di kampus sekolah tinggi bahasa asing itu diterapkan di kantornya misalnya kan. Ya ini sangat miris ya, artinya kalau diratakan tuh masih di bawah 50%. Justru mereka lebih kepada digital ya. Digital termasuk juga mampu untuk bisa mendesain suatu blog dan sebagainya, sehingga membuat kami lebih percaya untuk memajukan dengan sisipan mata kuliah tertentu. Berikut beberapa kurikulum yang ada di kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta ya. Di sini kami sisipkan ya computer application ya, artinya ini untuk mendukung mahasiswa bagian membuat makalah ya, membuat presentasi PowerPoint dan juga yang lainnya. Dan juga ini di sini kami sisipkan di semester 2 ini blogging, kemudian menyatu dengan mata kuliah entrepreneurship. Nah, kemudian sangat menarik ketika sebelum pandemi ya, kami paksa mahasiswa ya untuk bisa menggelar bazar di depan kampus dengan mengundang beberapa vendor lainnya ya, dengan harapan mendapatkan income tambahan ya untuk terutama untuk BEM lah gitu ya, sehingga dikelola oleh BEM dan mahasiswa itu pun ya akan mendapatkan nilai jika bisa menghasilkan apa yang mereka jual. Nah, selain online juga dan juga mereka berusaha untuk menggelar bazar ya, sehingga beberapa vendor luar pun masuk ya, masuk. Artinya kami berikan gratis ya tempatnya, hanya mungkin ya ketika laku hanya 10% ya buat panitia. Nah, ya sebenarnya menghidupkan kampus juga, menghidupkan organisasi kampus juga, dan juga yang mengundang suatu kerumunan ya, kerumunan dalam hal untuk yang positif. Kemudian di semester 3, semester 5 ya, lah di sini kami sisipkan juga ya tahun kurikulum 2020 namanya Digitech, Digital Information Technology and Communication. Kenapa? Ini yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya kan. Tiap tahun ini berubah ya, apa yang sampaikan Anda ini harus up to date. Misalnya ya, sebelumnya waktu pandemi itu, yaitu kan untuk beberapa mahasiswa ada yang udah punya kursus ya, dan yang lainnya, dan dia perlu mungkin platform ya untuk belajar online. Nah, Edmodo, psikologi, dan juga mungkin Google Classroom diterapkan di sini. Tahun berikutnya berubah, ada penambahan tentang Canva, bagaimana membuat presentasi, satu poster ya menggunakan Canva, membuat CV menggunakan Canva, dan yang lainnya video menggunakan Canva juga ya. Nah, mungkin di semester nanti itu akan penambahan materi baru lagi. Yang lama yang kayaknya sudah mulai kurang ini lagi ya, mungkin akan berubah misalnya dengan ChatGPT. Bagaimana sih kita membuat PowerPoint menggunakan ChatGPT? Bagaimana sih kita membuat suatu video dengan ChatGPT? Nah, itu perlu kita sampaikan, artinya perlu kita berikan kepada mahasiswa supaya lulusan sekolah tinggi bahasa asing ini ketika di masyarakat ternyata tidak hanya bahasa Inggris yang mereka kuasai, namun dari segi digital mereka terfasilitasi. Nah,
Kemudian di sini pun Bapak Ibu dosen juga ya, artinya tidak hanya mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga sama bersama-sama untuk saling mengembangkan. Salah satu produk inner blogging adalah mahasiswa mampu membuat bisa online ya. Ini satu website online-nya ya. Ini artinya Sekolah Tinggi Bahasa Asing itu memfasilitasi domain ya untuk proyek mahasiswa dengan membuatkan subdomainnya. Dan ini produk akhirnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini bisa dipakai untuk jualan online ya, untuk salah satu websitenya. Kemudian juga di mata kuliah digital marketing, nah itu salah satu yang tadi sebagai pengantar adalah hasil produk mahasiswa ya untuk mata kuliah digital marketing. Kami jadikan sebagai bahan promo ya. Ada dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang tadi bahasa Indonesia, izinkan kami untuk coba memutar dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke. Nearby the Kampung Melayu bus station makes Tibaisi is easily to reach by any kind of transportation. Well, that is my first factor why I chose Tibaisi as my college place. I took a regular class at night, by the way, because I myself is an employee. And it's really helped me to manage the time, and also for those who studying while working. Talking about the school fee, come on, that's really worth it with what you get. Discuss with a friendly friends, also assist by an expert lecturer, makes study so much fun, trust me. I almost forget that I'm studying inside. What a complete study package, huh? That is my experience. What are you waiting for? It's time to study in Tibaisi, Jakarta. More knowledge you learn, more experience you will get. Hasil produk proyek mahasiswa ya pada mata kuliah digital marketing ya. Artinya kami harapkan setiap mahasiswa mampu untuk membuat proyek seperti itu yang mudah-mudahan nanti di masyarakat ya saat mereka lulus bisa memberikan satu kontribusi. Dan juga untuk mata kuliah berkecing kami sengaja artinya bersama dengan salah satu stasiun swasta ya untuk menjadi sebagai dosen di kampus kami. Karena progres ini adalah salah satu mata kuliah yang betul-betul diminati oleh mahasiswa. Dan ini sama seperti yang lainnya, berupa produk juga ya. Ya, izinkan kami ya untuk coba play lagi untuk mata kuliah broadcasting. Ya, terima kasih untuk rekan kami Maria Medita di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Senen, Jakarta Raya. Pemirsa, berdasarkan informasi dari PT Kereta Api Indonesia yang telah mengumumkan pembatalan kenaikan tarif kereta api. Dengan menambahkan beberapa kurikulum mata kuliah pendukung ya, dengan harapan apa sih kemauan masyarakat itu bisa terpenuhi. Kami sebagai salah satu pimpinan memiliki suatu tanggung jawab secara moral ya, karena juga sebagai itu wajib memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership dalam menjalankan organisasi atau institusi. Maka keterampilan ya apa yang disampaikan oleh Pak Aldi ya, manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi dan memprovokasi ya, juga mengarahkan dalam hal yang berbaik kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Apa yang dilakukan ya setelah COVID-19 ya, tentunya saja ya preferensi memilih perguruan tinggi yang memiliki ekosistem berbasis digital ini sangat tantangannya buat kampus kami ya untuk
selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga berusaha untuk menampilkan segala sesuatu menggunakan platform digital. Dan di sini dosen dan mahasiswa pun harus meningkatkan keterampilan internet dan literasi komputer. Beberapa Bapak Ibu dosen sering ya kami ajak kerjasama ya dalam hal untuk mengembangkan satu yang namanya adalah produk digital. Apakah itu yang sifatnya web slide ya, slide menggunakan website atau menggunakan modul-modul yang berbasis digital. Nah, kemudian dosen dan mahasiswa dituntut tentunya memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan aplikasi pendidikan. LMS sudah kami buat ya bersama tim, Siakat juga ya, dan juga digital course ya, ini sudah kami buat bersama-sama, artinya tanpa hire orang luar sehingga memanfaatkan apa yang ada di dalamnya. Dan untuk institusi tentunya ya, untuk kampus yang tentunya menjamin kesiapan dengan materi perkuliahan, dengan perspektif belajar mandiri dalam format digital. Dan ide-ide tersebut ya selalu kami tampung dan juga selalu kami diskusi dengan teman-teman dosen-dosen semuanya. Ayo kita sama-sama mencari ide gagasan baru ya yang bisa kita terapkan sesuai dengan perkembangan. Dan juga di sini tentunya kampus pun mampu menetapkan aplikasi digital sesuai dengan budaya akademik. Dan setelah COVID kemarin ya, ternyata setelah kami lakukan suatu survei juga ya dengan menggunakan kuesioner, ternyata lebih dari 50% sebenarnya menginginkan tetap berjalan online. Namun demikian, artinya dari pihak kampus pun tetap menggunakan offline ya, hanya beberapa kita gunakan yang namanya blended learning. Jadi di sini kita gunakan sistem flipped classroom ya. Flipped classroom artinya apa? Artinya apa yang biasanya di kelas ya kita ubah menjadi di rumah. Untuk materi dan juga untuk presentasi pengajaran dan lain itu melalui satu video tutorial, kemudian juga di dalam kelas langsung praktek, kemudian juga langsung diskusi ya dengan permasalahan seperti apa, dan juga mungkin dengan kuis ya, studi kasus dan sebagainya, dengan alat bantu Moodle atau sistem pembelajaran daring. Dan untuk kurikulum tentunya menyesuaikan kurikulum dan learning method dengan kaidah online learning serta peninjauan ulang rencana pembelajaran, yaitu kegiatan dan program semester RKPS. Makanya setelah COVID ya hampir selesai, kami terus gerak cepat ya untuk meninjau kembali kurikulum tersebut, kira-kira apa nih yang dengan perkembangan digital semakin pesat ya, kemudian kita harus bisa maju ke arah tersebut. Nah, sehingga kami berinisiasi untuk membentuk namanya Smart Digital Learning ya atau SDL. Nah, di sini yang sudah kami bersama tim ya kreasikan adalah e-learning sepadan dengan menggunakan Moodle ya. Artinya sudah bisa dimanfaatkan, dan juga Siakat Academic e-library, e-attendance ya, keadaan online, e-course ya. Nah, e-course ini sebenarnya sangat mendukung ya buat Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Karena apa? Karena di sini e-course ini adalah diperuntukkan ya untuk mahasiswa yang mengalami suatu kekurangan materi dan sebagainya, bisa hadir di dalam mata kuliah ya, misalnya di mata kuliah Introduction to Discourse Analysis nanti bisa masuk ke sini. Nah, di sini dia akan banyak belajar ya materi dari Bapak Ibu dosen ya untuk bisa di review kembali ya. Ini 24 hours ya, artinya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosen bisa mengupdate ya, menambahkan beberapa materi tambahan ya yang akan ditambahkan pada course tersebut. Nah, ini belum tuntas semuanya sebenarnya. Artinya apa? Artinya ini terus berlanjut ya, berlanjut karena kita nggak bisa selamanya terus untuk berkembang ya. Ya. Dan sifatnya adalah ketika di antara staf kami atau dosen kami siap ya langsung menambahkan satu materi. Kemudian yang sedang kami garap adalah e-dokumen ya, artinya dokumen online untuk arsip Bapak Ibu dosen ya.
sehingga untuk menampung suatu hasil penelitian dan yang lainnya, sehingga pada saat akreditasi kami sebagai pimpinan pun tidak sulit untuk mengambil dokumen-dokumen yang sudah ada di situ. Ini artinya admin mengakses semuanya, Bapak Ibu dosen hanya bisa mengakses punya Bapak Ibu sendiri. Dan juga ini marketplace. Nah, ini kami sedang kami rancang ya untuk membuka peluang mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen untuk menaruh jualannya di sini atau jasa dan berbagai macam. Artinya tidak hanya di Tokped ya, tapi ini untuk lokal ya, lokal kampus saja. Jadi nanti mudah-mudahan dengan Bapak Ibu dosen juga mahasiswa bisa memanfaatkan marketplace ya, ketika punya bisnis apa ya bisa terapkan di sini, dan ini nanti akan artinya free lah ya, free untuk tidak ada ya apa-apa. Dan juga nih e-tesis ya, tes online, mudah-mudahan tahun nanti akan bisa terapkan untuk memudahkan mahasiswa yang jauh di tempat luar Jakarta, sehingga ketika bimbingan ya cukup menggunakan platform e-tesis di BASI Jakarta. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya segala kekurangannya yang kami miliki. Mudah-mudahan ada yang bisa kami ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Bejo. Tadi menarik sekali bagaimana ternyata belajar bahasa bisa tetap perlu juga memahami aspek-aspek lain di luar bahasa ya, tentang teknologi, entrepreneurship dan sebagainya. Dan mungkin nanti dengan perkembangan teknologi digital yang semakin terus berkembang ya, dokter, sehingga mulai dari blogging, kemudian masuk ke online bisnis. Mungkin nanti dengan tadi sebagaimana disampaikan Dr. Berta juga, artificial intelligence ini mungkin bisa jadi satu mata kuliah sendiri juga ya, hubungannya dengan dunia jurnalistik, bisnis, dan sebagainya. Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan paparan dari dua pembicara utama kita pada pagi hari ini. Akan ada sesi berikut, sesi terakhir, sesi tanya-jawab. Itu saya kembalikan kepada Lola untuk memandu. Silakan, Lola. Baik, terima kasih Pak Ardi, terima kasih Dr. Berta dan juga Dr. Bejo atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Nah, Sobat MI dapat langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom pertanyaan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sambil menunggu nih pertanyaan dari teman-teman masuk ke kolom komentar dan juga ke pesan panitia, saya ingin memberikan satu informasi menarik nih, bahwa di bulan Desember nanti, the biggest marketing event in Asia is back. Jadi M-Corp proudly present the 18th Marketers Conference 2024. Tahun ini kembali dengan tema Think, Feel, Act, Transform Now. Marketers Conference 2024 akan diadakan di Ritz-Carlton, Jakarta pada tanggal 6 sampai 7 Desember 2023. Sobat MI dan penggiat marketing pastinya akan mendapatkan insight untuk mempersiapkan diri memenangkan persaingan di tahun 2024. Jangan sampai ketinggalan, ayo book tiketnya sekarang juga. Ada dua penawaran harga spesial, yaitu special package untuk kampus 5 juta per 10 tiket, dan tiket perorangan Rp1.500.000. Teman-teman dapat langsung menghubungi narahubung nih untuk bertanya lebih lanjut terkait tiket dan juga info Marketers Conference 2024. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Nah, mari kita langsung saja menuju ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu untuk berdiskusi langsung nih bersama Pak Ardi, Dr. Berta, dan juga Dr. Bejo di sesi tanya-jawab. Telah ada pertanyaan masuk dari Saudara Irman untuk para narasumber kita pada pagi hari ini nih. Bagaimana kampus yang Bapak atau Ibu pimpin bukan hanya mampu mencetak lulusan yang mampu mengisi dunia industri, namun juga mampu menciptakan dunia industri itu sendiri. Jadi mungkin pertanyaan yang dimaksudkan ini adalah bagaimana tidak hanya mampu menjadi tenaga kerja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Nah, mungkin kita bisa dengar langsung pendapatnya nih dari Dr. Berta dan juga Dr. Bejo. Monggo mungkin kita mendengar pertama dari Dr. Berta mungkin ya. Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya simpulkan pertanyaannya bagaimana menciptakan lulusan yang bukan hanya sebagai intrapreneur tapi sebagai entrepreneur, mungkin begitu ya.
ya saya bisa bercerita sedikit dengan di LPKIA, di Institut Digital Ekonomi LPKIA ini, mungkin tertulis juga tagline-nya, lulusannya mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. Itu adalah tagline yang sekaligus merupakan keunggulan bersaing yang kami ciptakan, gitu ya. Nah, di situ tertulis mudah bekerja. Bekerja ini ada dua, ada sebagai intrapreneur, artinya sebagai profesional yang bekerja di satu perusahaan, dan juga bisa sebagai entrepreneur, artinya sebagai wirausaha. Nah, upaya yang kami lakukan, jadi di LPKIA itu ada komunitas mahasiswa yang bergerak membina ya, yang khusus mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha muda. Dan kami juga bekerja sama dengan HIPMI Kota Bandung. Jadi namanya komunitas itu HIPMI PT LPKIA. Nah, HIPMI PT LPKIA ini jadi dibina oleh dua organisasi juga, selain dari eksternalnya adalah HIPMI Kota Bandung, di internalnya kami juga ada satu kumpulan para dosen, yaitu PIB, Pusat Inkubator Bisnis. Jadi kami itu betul-betul mengelola, ya, artinya membina para mahasiswa calon entrepreneur ini untuk menjadi betul-betul wirausaha muda. Nah, kegiatannya biasanya kami melakukan yang tadi mungkin Pak Bejo juga lakukan itu ya, semacam ada pameran atau mungkin juga hasil dari usaha mereka itu sekian bulan sekali itu diadakan. Dan sekaligus yang ikut itu diberi pembekalan-pembekalan. Termasuk juga sebetulnya di mata kuliah itu juga ada. Jadi mata kuliah kewirausahaan, ya memang kami bergeraknya di bidang ekonomi ya, tetapi juga ada teknologinya. Semua itu wajib mendapatkan mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Jadi itu pun 2 semester ya, ada yang menyangkut teorinya, kemudian juga nanti yang keduanya itu lebih praktis. Malah kita prakteknya di lapangan. Kalau zaman waktu belum pandemi, mereka prakteknya itu di Car Free Day begitu. Nah, itu sambil dipantau oleh para dosen. Jadi kembali kita perguruan tinggi juga harus punya andil dalam menciptakan entrepreneur yang akan menyumbang banyak nanti ke pemerintah ya, dari sisi ekonominya. Ya, mungkin itu Mbak Lola jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Dokter, sangat komprehensif ya. Nah, sekarang saatnya kita mendengar nih dari sudut pandang Pak Dr. Bejo. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Saya kira tadi juga dijawab dengan lengkap ya oleh Ibu Dr. Berta ya. Izinkan kami menambahkan ya. Artinya ya yang kami alami ya di kampus di Bahasa Jakarta dan alumni-alumni yang ada ya, itu salah satu mungkin kendala ketika kami terserah tadi ya. Artinya karena mereka nggak kerja aja ya. Beberapa dari mereka lebih memilih berwirausaha. Beberapa mahasiswa lebih suka membuka kursus, ya, membuka bimbel, dan juga beberapa mereka lebih suka untuk bergerak di bidang kuliner. Ya, itu nggak tahu kenapa itu ya. Kenapa itu? Karena apakah dipakai nggak bahasa Inggrisnya? Oh, pakai, tetap pakai. Kami jualan online juga, dia kadang pembelinya juga di mancanegara. Nah, kenapa? Di mata kuliah itulah kami selalu kami provokasi mereka itu untuk kalau bisa ya ciptakanlah lapangan kerja ya, itu lebih nyaman tanpa harus ada tuntutan ya. Artinya sekarang kerja online itu cukup pakai sarung udah bisa dapat cuan, istilahnya kan begitu. Artinya tidak terburu
Bukan berarti mereka nggak boleh kerja, boleh silakan ya, boleh kerja. Ya kami sampaikan juga sebagai jiwa yang memiliki kredibilitas tinggi unggul ya, pastikan jika punya bisnis online jangan disatukan dengan saat kerja di kantor. Waktunya kantor untuk bekerja, waktunya bisnis untuk bisnis, nanti tidak berkah. Itu kami selalu berikan hal seperti itu supaya yaitu karakter buildingnya mereka terbangun. Dan alhamdulillah beberapa alumni dari kami pun direkrut ya untuk menjadi tenaga pengajar juga di beberapa tempat yang mereka ciptakan, dan kami juga bersama dengan beberapa penyedia lapangan kerja yang lain juga ya untuk selalu agar kami punya tanggung jawab jangan sampai udah lulus tapi menganggur. Ya kami betul-betul punya tanggung jawab moral kepada masyarakat ya, ketika ini kuliah di kampus di BAIS kok nganggur gitu kan, bagaimana belajarnya kan begitu. Maka dari itu kami sisipkan beberapa mata kuliah pendukung ya, seperti digital marketing, yang jualan online, bagaimana bisa bikin copywriting, storytelling dan sebagainya, bisa menghipnotis pelanggan, bagaimana menggunakan WhatsApp dengan sifatnya santun ya, tidak blast menciptakan lapangan kerja sendiri melalui ilmu. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada yang masih kurang, Mbak Lola dan juga yang lainnya. Baik, terima kasih Dr. Bejo atas jawabannya. Ini sudah sangat praktis ya. Kita jadi sudah tahu bagaimana tadi upaya masing-masing institusi untuk menyiapkan lulusannya tidak hanya menjadi tenaga kerja yang unggul, tetapi juga seorang entrepreneur. Kita lanjut nih ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari Saudara Mansyur Abdul Hamid dari Universitas Flores yang ditujukan kepada para pemateri. Bagaimana caranya menghadapi persaingan yang semakin gencar dari para pendatang baru dengan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur serta sistem yang lebih bagus dari perguruan tinggi lama? Nah, mungkin kali ini kita akan bergantian dan mendengar jawaban terlebih dahulu dari Dr. Bejo. Silakan, Dok. Ya. Baik ya, terima kasih. Salam ya untuk penanya dari Flores ya, terima kasih. Baik, jadi gini, kampus kami jujur aja kampus kecil ya, artinya satu prodi secara fasilitas mungkin kurang mendukung ya. Sebenarnya ya, untuk menjadi sukses di digital itu bukan karena faktor utama itu bukan karena fasilitas, tapi adalah kemauan ya, kemauan dari usernya itu sendiri. Apa artinya teknologi sementara SDM-nya kurang mendukung, sehingga awal-awalnya kami adalah sama tim ya, untuk sama-sama ayo kita belajar bareng, kita belajar untuk mengolah digital ini. Kemudian setelah kami siap ya, kami memanfaatkan platform-platform gratisan misalnya, gitu ya, misalnya begitu. Kemudian untuk kampus sendiri ada beberapa fasilitas ya. Artinya apa? Artinya mungkin ada yang kurang memadai ya. Kemudian setidaknya kampus bisa menyediakan untuk mahasiswa bereksplorasi ya dengan kurikulum yang ada. Misalnya ya, ketika mahasiswa kita memberikan suatu mata kuliah web internet blogging ya misalnya, kami fasilitasi server gitu ya, dan mereka semua kami buatkan subdomain ya untuk praktek, dan juga ketika mau bisnis online misalnya ya kami siapkan fasilitas, ada misalnya halaman kampus misalnya seperti itu, kami arahkan kepada BEM ya untuk mengelola misalnya, dan kapan akan mengadakan hal seperti itu, sehingga kejenuhan-kejenuhan yang ada di dalam kelas itu akan hilang begitu saja sebenarnya kan gitu. Dan satu tuntutan dari mahasiswa adalah saat mahasiswa ya ingin mempunyai suatu keahlian untuk mendukung kerjanya di kantor, karena kebetulan kampus kami kebanyakan tuh 70% tuh pekerja. Jadi yang fresh graduate dari SMA itu kurang lebih 30%. Kenapa? Misalnya semester awal itu mahasiswa baru untuk yang pagi itu misalnya 20 lah itu ya, satu kelas yang pagi yang pertama. Itu semester 3 itu udah berkurang menjadi 14 misalnya, karena 6-nya pindah ke weekend, misalnya ke malam misalnya ya, karena paginya harus kerja gitu ya.
Kemudian sampai semester 6 tinggal 7 orang. Jadi mereka tergerus karena mereka punya kesibukan. Yang nggak tahu apa salah dari kami terlalu memberikan mata kuliah bisnis online di awal sehingga mereka udah tahu mendapatkan uang sehingga mereka berusaha untuk pindah posisi kelas ke kelas yang lain. Jadi 75% itu karyawan sehingga banyak tuntutan. Di kantor kami begini-begini, kantor kami begini dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kami bisa memfasilitas apa yang ada dengan kemampuan yang ada, setidaknya bisa memenuhi ekspektasi dari mahasiswa. Baik, terima kasih banyak Dr. Bejo, sangat inspiratif nih. Mengquotes ke kalimat tadi, yang terpenting adalah bagaimana kemauannya ya. Nah, sekarang mari kita mendengar dari perspektif Bu Dr. Berta. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana menghadapi persaingan kan ya, itu ya. Menghadapi persaingan sama lah saya juga dengan Pak Bejo, bukan perguruan tinggi yang besar. Jadi kalau saya mungkin sudut pandangnya sebagai pengelola ya. Ada satu prinsip marketing yang menurut saya baik, yang ini bisa jadi dasar pemikirannya. Mungkin kita kenal, ada Blue Ocean, ada Red Ocean. Kalau Red Ocean itu kan persaingannya udah ketat banget, ya ketat banget dan udah sukar ditembus gitu ya. Kalau kita lihatnya secara keseluruhan, ya untuk memenangkan persaingan, ya kita jangan ke situ. Harus mengukur diri, kita bisa nggak bersaing di Red Ocean itu, kan nggak mungkin. Jadi ya pindahlah ke Blue Ocean, yang mungkin praktisnya begini. Kalau saya melihat, jadi kita sekarang customer-nya itu mau yang mana gitu ya. Misalnya saja di saya karena customer-nya itu kita pilih yang kelas ekonominya menengah bawah. Nah, dan daerahnya, wilayahnya mungkin saya tidak se-Indonesia. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita udah keluar dari persaingan dengan yang besar-besar. Kita sebut banyak perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi dan ekonomi, itu yang besar itu wah nggak bisa lah kita menang di situ. Jadi kita mundur, artinya cari Blue Ocean-nya, kemudian tentukan pasarnya, mau pasar mana nih yang digarap calon mahasiswanya tuh yang wilayah mana atau daerah mana atau tingkat ekonominya di mana, kemudian kita gali kebutuhannya apa di situ. Nah, misalnya saya tadi contoh calon mahasiswa yang kami akan garap adalah di daerah Jawa Barat yang kelas ekonominya menengah bawah. Kira-kira kebutuhannya apa sih? Mereka butuhnya kerja. Untuk jadi entrepreneur mungkin mereka masih agak sulit. Tetapi kita usahakan supaya bisa cepat kerja. Nah, disitulah saya masuk. Keunggulannya, kita ciptakan keunggulan yang memenuhi keinginan pasar yang sudah kita batasi tadi. Nah, misalnya lulusan kami itu kebutuhannya kan bekerja. Jadi disitulah kita garap. Nah, di LPKIA itu lulusannya mudah bekerja. Nah, ini yang jadi keunggulannya. Nah, untuk itu kami adakan bursa tenaga kerja. Nah, selalu kami usahakan bagaimana lulusan ini dalam waktu tunggu 3 bulan saja sudah hampir 60% bekerja. Dan itu semua diberikan secara gratis. Nah, jadi kembali dalam menghadapi persaingan itu ya kita harus bisa mengukur kita mainnya di mana gitu ya. Dan ciptakanlah keunggulan bersaing di situ. Tentu saja detailnya akan banyak, tetapi secara garis besar pola pemikirannya seperti itu. Ya.
Mantap, sangat strategik nih jawaban dari Bu Dr. Berta. Terima kasih Bu. Ini tadi tidak hanya bisa diterapkan oleh kampus, tetapi juga oleh individu ya Bu ya. Betul, kita lihat, kita ukur kemampuan kita di pasar ini seperti apa dan ciptakan keunggulannya. Sangat menarik. Mungkin sebagai penutup kita bisa mendengar komentar nih dari Bapak Ardi terkait pertanyaan tadi menghadapi persaingan apa mungkin dari konsepsial dan PIPM-nya tadi. Silakan Bapak Ardi. Baik, izin Dr. Bejo, Dr. Berta ini, kalau tadi kita dengar jawaban-jawaban beliau, ini leader-leader yang benar-benar paham marketing ya. Tadi Dr. Bejo cerita juga bacanya buku Pak Hermawan, Dr. Berta juga tadi bicara tentang customer centric, harus tahu target market, jadi sudah seperti guru-guru marketing. Dan memang tadi sebagaimana disampaikan Dr. Berta, kalau di kami, Bapak Ibu, Pak Hermawan itu selalu bilang lebih baik menjadi sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Itu selalu beliau ulang-ulang mungkin dari 30 tahun yang lalu ya. Ya, artinya diferensiasi itu menjadi sesuatu yang penting ketika tadi disampaikan Dr. Berta juga kan. Semua orang masuk ke dunia pendidikan misalnya kemudian menjadikan kompetisi jadi berdarah-darah, red ocean tadi. Nah, disitulah perlu mencari samudra biru tadi dengan cara mencari target segmen mana yang mau kita fokuskan dan menunjukkan diferensiasi apa yang kita miliki. Dan tentu diferensiasi ini harus keunikan tapi yang punya manfaat bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Bukan hanya asal beda tapi memberikan nilai tambah bagi mereka sebagaimana yang dilakukan Institut Digital Economy ya dengan melihat ini ada peluang untuk menciptakan program yang bisa menyerap tenaga kerja di bidang digital, difasilitasi dan seterusnya. Sebagaimana Dr. Bejo lakukan juga sekolah tinggi bahasa tapi belajar entrepreneurship, belajar digital business. Nah, hal seperti ini menjadi satu upaya yang menarik untuk menunjukkan bahwa setiap kampus punya keunikan sendiri-sendiri dan punya target market yang unik juga. Sehingga kita berlomba-lomba untuk memunculkan program yang kreatif dan inovatif. Dan itu memang membutuhkan entrepreneurial leader sebagaimana Dr. Bejo dan Dr. Berta yang hadir di sini. Itu saja Lola. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi, sebuah wrap up yang sangat singkat dan merangkum perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah, Sobat MI, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marcus Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Berta dan juga Dr. Bejo atas waktunya serta seluruh wawasan insightful yang dari tadi dibagikan nih sepanjang pagi hari ini. Bagi Sobat MI, jangan lupa untuk saksikan terus Marcus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lola beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Marcus Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Ardi, Dr. Berta, dan juga Dr. Bejo. Terima kasih Sobat MI.